Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafisa Nadia Fatin dari jurusan Sistem Informasi Bina Nusantara. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang penelitian yang kami lakukan tentang integrasi nilai keadilan dalam pendidikan karakter di perspektif agama di era modern. Baik, saya akan melakukan proses presentasi ini dengan pertama adalah pengenalan. Tentu saja nama saya Nafisa Nadia Fatin. Saat ini saya adalah seorang CEO dari perusahaan yang saya bangun bersama suami saya dalam naungan PT MGD Group Indonesia. Selain itu, saya adalah mahasiswa Bina Nusantara dengan jurusan Sistem Informasi serta ibu dari 3 orang anak. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah keadilan merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi dalam tradisi agama dan budaya. Di era modern, penerapan nilai-nilai keadilan semakin kompleks. Universitas memiliki peran strategis untuk membangun karakter di generasi muda. Baik, saya langsung saja dalam hasil temuan bersama 10 narasumber yang kita lakukan dengan diskusi dan beberapa wawancara. Ternyata cukup menarik dari pertanyaan yang saya ajukan, dari 10 pertanyaan, ternyata mereka cukup memahami konsep apa itu konsep keadilan. Jadi jawaban mereka rata-rata itu memiliki garis merah yang sama. Dan mereka cukup mampu memahami tentang konsep keadilan. Selanjutnya, ketika saya memberikan pertanyaan bagaimana apakah mereka pernah mengalami pengalaman pribadi atau contoh yang dilakukan di kampus yang mencerminkan penerapan atau pelanggaran nilai keadilan, dan ternyata dari teman-teman narasumber yang saya ajak diskusi, mereka cukup pernah satu kali minimal itu merasakan keadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak kampus atau ternyata terjadi dalam lingkungan kampus itu sendiri. Salah satunya adalah ketika mereka berhijab itu dianggap sebagai seorang teroris. Ternyata separah itu, teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengaruh globalisasi terhadap nilai keadilan dalam pendidikan karakter berbasis agama? Dari narasumber yang kami ajak diskusi, ternyata mereka cukup memahami dan bisa menyampaikan apa saja pengaruh globalisasi. Salah satunya yang menarik adalah penerapan teknologi atau perkembangan teknologi yang semakin masif. Dan ternyata hal itu cukup mempengaruhi dari apa yang mereka lakukan dalam kegiatan kampus. Baik, saya akan sedikit membagikan presentasi saya. Tunggu sebentar, saya akan bagikan ke teman-teman semua. Ya, lanjut ya. Jadi ternyata mereka cukup memahami bahwa dalam era globalisasi saat ini teknologi memberi pengaruh yang sangat besar. Kemudian saya juga mengajak diskusi tentang bagaimana peran pendidikan baik formal maupun non formal dalam membentuk nilai keadilan di kalangan mahasiswa. Ternyata dari jawaban teman-teman di sini mereka cukup mendapatkan secara teori di kampus, ya. Jadi di kampus secara teori mereka cukup mendapatkan teori-teori tentang penerapan pendidikan karakter tentang keadilan. Namun pada prakteknya masih jauh dari kata sempurna. Dan tentu saja pendidikan non formal yang terjadi dalam lingkungan keluarga itu juga mempengaruhi dari pemahaman mereka tentang penerapan nilai keadilan. Lanjut, kemudian bagaimana sikap Anda ketika menghadapi situasi di mana nilai keadilan bertentangan dengan kepentingan pribadi? Baik, dalam pertanyaan ini cukup unik, mereka menjawab dengan hampir sama, cuman secara kontekstual itu semuanya sama. Jadi bagaimana menghadapi situasi ini, rata-rata mereka mengambil pemahaman untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan ketidakadilan di lingkungan akademik? Ternyata jawaban mereka cukup luar biasa. Mereka pernah mengalami situasi ketidakadilan dalam bidang akademik yang dilakukan oleh lingkungan akademik itu sendiri. Jadi di sini saya menyoroti bahwa teori oke, mungkin mereka paham, tapi dalam praktek ternyata masih ada praktek-praktek yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Contohnya yang dialami oleh narasumber saya adalah pemaksaan terhadap pemilihan jabatan BEM. Contohnya Presiden BEM. Kemudian salah satu yang dilakukan oleh dosen adalah
tidak menghukum semua mahasiswa atas satu kesalahan satu mahasiswa, satu kelas dihukum. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu ternyata masih sering terjadi. Kemudian kami juga melakukan diskusi bagaimana cara terbaik untuk membangun dialog dan kerjasama antar agama guna memperkuat nilai keadilan di masyarakat. Dalam hal ini mereka cukup paham bahwa memiliki komunikasi yang baik itu sangat penting dan mereka sering ingin melakukan diskusi dengan orang-orang yang mungkin berbeda pemahaman supaya terjadi kerukunan dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kemudian dari temuan dan diskusi ini, saya mempelajari case-case yang terjadi ya adalah bisa dilihat dari keterangan tadi, terlihat jelas bahwa nilai keadilan belum benar-benar diterapkan dalam lingkungan pendidikan di kampus. Namun mahasiswa sudah cukup mengerti dan paham apa arti nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini saya melihat ada case yang menengah, yaitu perlakuan ketidakadilan dosen dalam memberikan hukuman pada mahasiswa. Dan yang case terparah adalah larangan sholat di masjid di dalam kampus karena tidak mengenakan hijab. Nah, itu merupakan case yang cukup parah. Solusi yang bisa saya berikan atau bisa kami berikan adalah, solusi pertama adalah pendidikan keluarga. Jadi di sini semua kasus, semua rasa ketidakadilan, semua carut-marut ini sebenarnya adalah kembali ke dalam pendidikan keluarga terlebih dahulu. Jadi keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan sama bagi semua generasi muda. Yang kedua adalah, solusi kedua adalah reformasi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus mereformasi bagaimana penerapan tentang asas keadilan. Jadi semua harus introspeksi, baik dari dekan, dosen, dan mahasiswa. Jadi semuanya harus bersama-sama melakukan reformasi supaya keadilan bisa tercipta. Solusi ketiga adalah aturan yang jelas dalam tentang informasi digital, yang tentu saja ini dilakukan oleh pemerintah, tentang pemberian informasi-informasi tentunya harus memiliki aturan-aturan yang jelas supaya tidak menjadi abuse atau informasi yang terlalu sporadis, yang dimana mahasiswa atau generasi saat sekarang ini sering menelan mentah-mentah segala informasi yang diberikan dari media-media. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah nilai keadilan adalah salah satu nilai moral yang universal, diakui dan diwajibkan bagi semua agama. Oleh karena itu, kerukunan antar agama menjadi fondasi utama dalam penerapan keadilan. Kemudian, peran dosen sangat penting untuk membentuk pendidikan keadilan dalam lingkungan kampus, tentu saja dengan memberikan contoh yang konkret. Kemudian, peran keluarga menjadi sangat penting. Pendidikan keluarga sangat penting untuk membangun karakter. Kemudian, peran pemerintah dalam membuat aturan, regulasi digital, dan penyebaran informasi dalam kendali pemerintah menentukan arah keberhasilan dalam pendidikan karakter. Refleksi pribadi sebagai seorang pemimpin perusahaan adalah wadah pembenahan diri dari sistem pendidikan kita yang masih jauh dari kata sempurna. Penerapan nilai-nilai keadilan harus selalu kita kembangkan dan terus diterapkan dalam kehidupan baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih, demikian presentasi saya hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan sedikit informasi, dan apabila ada beberapa kata-kata yang salah atau mungkin tidak sesuai, saya memohon maaf dan sampai ketemu lagi di presentasi selanjutnya. Terima kasih.